وانشق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji kitab Asyaratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil, termasuk kitab yang paling terkenal tentang pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Karena banyaknya kerancuan dalam masalah ini, terlebih ketika munculnya ustadz-ustadz akhir zaman yang banyak membuat keraguan di antara kaum muslimin, maka kita perlu membahas. Dan tanda-tanda hari kiamat nanti akan beliau sebutkan banyak sekali. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Dan harapannya insyaallah pertemuan kita rutin untuk mengkaji kitab ini. Penulis Syekh Yusuf Al-Wabil dalam mukaddimah kitab ini, saya ringkaskan mukaddimahnya. Beliau nanti akan menyebutkan bahwa hari kiamat itu atau dinamakan sa'ah, asyaratus sa'ah. Asyarat itu tanda, sa'ah itu kiamat. Kiamat itu nanti ada tiga macam. Ada as-sa'atus sughra, kiamat kecil. Ada sa'atul wusta, kiamat pertengahan. Ada sa'atul kubra, kiamat yang besar. Dan nanti insyaallah akan kita kaji satu persatu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, dan saya bagi pembahasan tanda-tanda hari kiamat itu menjadi dua. Ada asyarat sughra, tanda-tanda yang kecil. Kemudian ada tanda-tanda yang besar. Jadi tanda hari kiamat itu ada dua. Dilihat dari kecil dan besarnya ada dua. Ada tanda hari kiamat yang kecil, ada tanda hari kiamat yang besar. Sebagian ulama membagi tanda hari kiamat itu dilihat dari kejadiannya, sehingga membagi tanda hari kiamat menjadi tiga. Qismun dhahara, tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan gak berulang. Kemudian yang kedua, qismun dhahara wa la yazal yakthur. Yang kedua, tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan terus sampai sekarang itu masih berjalan sampai besar, besar dan besar. Kemudian yang ketiga, qismun la yadhhar. Yang ketiga, tanda hari kiamat yang belum terjadi. Berarti ada yang sudah terjadi dan selesai, gak akan berulang. Ada juga tanda hari kiamat yang sudah terjadi tapi sampai sekarang masih terus berulang sampai semakin besar semakin besar. Kemudian yang ketiga, ada tanda hari kiamat yang belum terjadi. Setelah itu beliau membagi, berarti dilihat dari kecil dan besarnya itu, ada tanda hari kiamat yang kecil, ada tanda hari kiamat yang besar. Setelah itu beliau merinci sedikit. Beliau mengatakan tanda hari kiamat yang kecil itu, kalau kita membaca riwayat, itu sekitar 57. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu sekitar 57. Saya bacakan secara ringkas saja. Yang pertama, bi'tsatun nabi, diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi. Yang kedua, mautuhu, wafatnya beliau. Yang ketiga, fathu Baitul Maqdis, ditaklukkannya Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian yang keempat, ta'un imawas, terjadinya wabah penyakit imawas. Kemudian yang kelima, istifadhatul mal, melimpahnya harta sampai orang sudah tidak menerima sedekah. Kemudian yang keenam, zuhurul fitan, munculnya fitnah yang merajalela. Kemudian yang ketujuh, zuhuru mudda'in nubuwah, munculnya orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Kemudian yang ke-8, intisyarul aman, tersebarnya keamanan. Kemudian yang 9, zuhuru naril Hijaz,
akan muncul api dari Hijaz. Kemudian yang ke-10, Qitalul Turk, peperangan melawan orang-orang Mongolia. Ke-11, Qitalul Ajam. Yang ke-11, peperangan melawan orang-orang Ajam. Ajam itu selain orang Arab. Kemudian yang ke-12, Doyaul Amanah, hilangnya amanah. Yang ke-13, Qabdul Ilmi wa Dhuhurul Jahli, dicabutnya ilmu agama dan merajalelanya kebodohan dalam agama. Ke-14, Kathratus Syart wa A'nawud Dhalamah, banyaknya kezaliman dan para penolong kezaliman. 15, Intisyaruz Zina, merajalelanya perzinaan. 16, Intisyarur Riba, tersebarnya riba. 17, Zuhurul Ma'azif wastihlaluha, munculnya alat musik dan banyaknya orang yang menghalalkannya. 18, Kasratus Syukril Khamri, banyaknya orang-orang yang minum khamr. 19, Zahrafatul Masajid, membikin masjid dengan bangunan yang megah. Wattabahi biha, dan orang berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Nanti insya Allah kalau kita sebutkan secara ringkas ini kita tergambar itu. Rupanya di zaman sekarang itu banyak. Kemudian yang ke-20, at-tatawul fil bunyan, orang berlomba-lomba bikin bangunan yang tinggi-tinggi. 21, wiladatul amati li rabbatiha, lahirnya al-amah, budak perempuan, yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya. 22, kathratul qatli, banyaknya pembunuhan. 23, taqarrubuz zaman, zaman itu cepat sekali berlalu, yaitu cepat sekali sehingga perjalanan zaman itu cepat sekali. 24, taqarrubul aswaq, pasar-pasar berdekatan, pasar-pasar berdekatan, di mana-mana pasar. 25, tuhuru syirki fi hadil ummah, munculnya kesyirikan di umat ini, di umat Islam. 26, tuhurul fuhsyi wa qati'atir rahim wa su'il jiwar, munculnya perbuatan yang keji, terputusnya silaturahim dan jeleknya hubungan bertetangga. Kemudian 27, tasyabbubul masyayikhah, anak-anak muda yang beruban, anak-anak muda mulai beruban seperti orang tua. 28, kathratus syuh, merajalelanya bakhil, kikir, sifat kikir. 29, kathratut tijarah, perdagangan meluas. 30, kathratuz zalazil, banyaknya gempa, terjadi gempa, terjadi zilzal, gempa. 31, tuhurul khasfi wal maskhi wal qadhaf. 31, maraknya pembenaman, jadi manusia dibenamkan di muka bumi dan dirubah muka mereka menjadi muka binatang. 32, dhahabus sholihin, hilangnya orang-orang soleh. 33, irtifaul asafil, diangkatnya orang-orang yang hina menjadi pemimpin, orang-orang yang hina, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rendah diangkat menjadi pemimpin. 34, antakuna tahiyyatu lil ma'rifati, orang mengucapkan salam kepada hanya yang dikenal saja, mengucapkan salam hanya yang dikenal, yang tidak kenal enggak mau mengucapkan salam. 35, iltimasul ilmi indal asghir, 35, ilmu dicari di hadapan anak-anak kecil, yaitu yang ngajar, yang jadi imam, ngisi pengajian, yang ngajar ilmu itu anak-anak kecil. 36, tuhurul kasiyatil ariyati, 36, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. 37, sidqu ru'yal mu'min, benarnya mimpi orang mukmin, yaitu orang mukmin itu kalau mimpi besoknya langsung melihat kejadian nyata. 38, kathratul kitabati wantisyaruha, merajalelanya buku, tulisan, percetakan dipermudah. 39, at-tahawun bis sunanil lati raqaba fihal Islam, 39, orang meremehkan sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam agama kita, yaitu sunnah-sunnah itu sudah mulai diringankan, diremehkan oleh manusia. 40, intifakhul ahillah, yang ke-40,
bulan sabit itu sudah nggak kelihatan, sehingga penetapan awal bulan akhir bulan itu sudah nggak bisa karena sudah hilang, nggak kelihatan. 41 kathratul kadzib wa adamu tathabbut fi naqlil akhbar, banyaknya kebodohan dan orang sudah nggak amanah dalam menyebarkan kabar. Berarti apa? Banyaknya berita hoak. 32 kathratus syahadatuz zur wa kitman syahadatil haqqi, merajalelanya persaksian dusta, yaitu orang mencari saksi itu susah sekali, peradilan itu semuanya dusta. 43 kathratun nisa wa qillatir rijal, banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. 44 kathratu mautil faj'ah, banyaknya kematian tiba-tiba. Orang mati itu tiba-tiba, tidak ada tanda-tandanya, tiba-tiba mati. 45 wuqu'ut tanakur bainan nas, 45 terjadinya sifat saling tidak mengenal di antara manusia, sama tetangga nggak kenal, sama orang sebelahnya nggak kenal, yaitu orang sudah nggak mikir orang lain, mikir sendiri. 46 audu ardil arabi murujan wa anhara, negeri Arab kembali menjadi negeri yang hijau dan sungai-sungai mulai muncul. 47 kathratil matar wa qillatin nabat, 47 banyaknya air hujan tapi tumbuhan sedikit, hujannya melimpah tapi tidak mengeluarkan air hujan. 48 hasful furati an jabalin min dhahab, berkurangnya air di sungai Efrat dan nanti akan muncul gunung emas di tempat itu. 49 kalamus sibai wal jamadati lil insi, omongan binatang dan benda-benda mati kepada manusia, yaitu binatang itu nanti akan ngomong, benda-benda mati akan ngomong, pohon batu bicara. 50 tamannil mauti min syiddatil bala, orang itu berharap cepat mati, yaitu banyaknya angka bunuh diri dan orang itu pengen cepat mati. Kenapa? Karena ujian yang besar, yaitu sudah tidak bisa menjalani kehidupan dunia. 51 kathratur rumi wa qitaluhum lil muslimin, kuatnya Romawi semakin kuat, semakin besar jumlah mereka dan mereka nanti akan memerangi kaum muslimin. 52 fathul Konstantiniyah, dibukanya Konstantinopel. Nanti akan kita bahas satu persatu. Konstantinopel itu atau Turki, Istanbul itu kapan dibuka ini? Apakah sudah terjadi zaman Muhammad Al-Fatih atau nanti? Nanti akan kita bahas satu persatu. 53 khurujul Qahtani, akan muncul satu orang Qahtani dari kabilah Qahtani. Nanti akan diceritakan apa maksudnya itu. Hadisnya bicara masalah dan siapa dia itu. Nanti akan kita pelajari secara detailnya. 54 qitalul Yahud, akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. 55 nafyul madinati li syirariha thumma kharabuha, Madinah itu akan ditinggalkan, kota Madinah akan kosong sampai akhirnya kota Madinah itu rusak karena kayak suung, yaitu kosong, nggak ada penghuninya, sampai nanti Masjid Nabawi pun nggak ada yang memakmurkan. 56 zuhurur rih allati taqbitu arwahal mu'minin, akan muncul angin yang bertiup dan mencari seorang mukmin dan mewafatkannya, mencabut nyawa setiap orang mukmin. Kemudian 57 yang terakhir istihlalul baitil haram wa hadmul ka'bah, Baitul Haram akan dihalalkan. Kalau sekarang, sampai sekarang masih diharamkan, tapi nanti akan dihalalkan sehingga pertumpahan darah di Baitul Haram sampai akhirnya nanti Ka'bah akan dijebol, Ka'bah akan dibongkar sampai pondasinya hilang. Nah, berarti kalau kita ringkaskan di sini berarti ada 57 tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Dari 57 itu ada yang sudah terjadi dan gak berulang, ada yang sudah terjadi tapi semakin hari semakin parah kondisinya itu. Kemudian ada juga tanda-tanda yang belum terjadi. Dan nanti 57 ini secara ringkas kita sebutkan. Nanti insya Allah pengajian kita ini akan membahas itu, membahas tentang tanda-tanda hari kiamat secara detailnya. Kalau ini 57 ini tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Kemudian saya itu belum mengatakan, kemudian ada 9 tanda hari kiamat yang besar. Kalau tanda hari kiamat yang besar itu ada 9. Yang pertama, belum mengatakan, yang pertama zuhurul mahdi, munculnya Imam Mahdi,
Itu tanda hari kiamat yang besar. Kemudian yang kedua, keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Dan nanti secara detail nama Dajjal siapa, sifatnya kayak apa, dan bagaimana kekuatannya nanti akan kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi. Kemudian ceritanya apa nanti akan kita sebutkan. Kemudian yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana proses keluarnya dan bagaimana mereka, siapa mereka nanti akan kita bahas. Kemudian yang kelima, terjadi dua gempa bumi yang dahsyat, salatu khusyufat, gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi di timur, kemudian di barat, dan gempa bumi di negeri Arab. Ada 3 gempa bumi besar. Kemudian yang keenam, keluarnya dukhon, akan keluar dukhon. Kemudian yang ketujuh, tulu'us syamsi min maghribiha, matahari terbit dari barat. Kemudian yang kedelapan, khuruju dabatil ardi, akan muncul binatang melata di muka bumi. Kemudian terakhir, tanda hari kiamat yang terakhir, zuhurun nar allati tahsyurun nars, keluarnya api yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Ini sampai akhirnya, setelah itu apa? Terakhir setelah itu baru terjadi hari kiamat. Dan ini kalau yang beliau sebutkan itu ijtihad beliau secara tartib. Jadi 9 tanda hari kiamat itu tartibnya itu secara tartib seperti itu. Terakhir, kalau yang terakhir itu keluarnya api. Setelah itu manusia digiring, dikumpulkan di Syam. Setelah itu nanti baru ditegakkan hari kiamat. Berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti tanda hari kiamat itu ada yang besar sampai sekarang belum ada. Dan nanti kalau sudah datang itu silih berganti, cepat sekali diikuti dengan tanda-tanda berikutnya. Kemudian ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil, dan tanda hari kiamat yang kecil itu banyak, dan semuanya ada hadisnya. Setiap Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan seperti ini. Nah, itu dimasukkan oleh para ulama itu sebagai tanda hari kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali akan terjadi kejadian itu. Berarti menunjukkan itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian sebelum beliau masuk ke pembahasan tanda-tanda hari kiamat, beliau menyebutkan muqaddimah. Akan saya sebutkan secara ringkas muqaddimah beliau, karena bagus muqaddimah beliau itu. Ada 6 muqaddimah yang akan saya sebutkan secara ringkas. 6 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, ahamiyatul imani bil yaumil akhir, pentingnya beriman kepada hari akhir. Yaitu diantara rukun iman kita itu beriman kepada hari akhir. Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukankah kebajikan ketika kamu memalingkan wajah kamu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, tetapi kebaikan itu ketika kamu beriman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada nabi. Nah, berarti menunjukkan bahwa hari kiamat itu, iman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang paling penting. Dan iman kepada hari kiamat itu cakupannya banyak sekali. Iman kepada hari kiamat itu cakupannya banyak, karena kiamat itu ada 3. Tadi kita sebutkan kiamat itu ada 3. Ada kiamat kecil, yaitu kita itu mimpi, kita tidur, itu kiamat juga, kiamat kecil. Ada kiamat pertengahan, yaitu kita mati, kita meninggal dunia. Oleh itu kita meninggal pun itu apa yang kita rasakan di alam barzah itu masuk pembahasan di hari kiamat. Sehingga pembahasan alam barzah, nanti di alam barzah itu apa semua itu masuk pembahasan iman kepada hari kiamat. Kemudian baru kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta. Dan untuk sampai ke hari kiamat yang besar itu ada tanda-tandanya. Dan mempelajari tanda-tanda hari kiamat termasuk mempelajari hari kiamat. Oleh itu iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat itu cakupannya banyak sekali. Cakupannya banyak. Tinggal kita mau bicara masalah apa? Kiamat kecil, mimpi, berarti itu masuk alam ruh. Alam ruh itu juga pembahasannya hari akhir. Atau kita itu meninggal dunia masuk alam barzah. Alam barzah termasuk hari kiamat juga. Sehingga apa yang kita dapatkan di alam barzah sampai nanti kita dibangkitkan dari kuburan kita, itu masuk pembahasan hari kiamat juga. Kemudian ada kiamat yang besar, yaitu hancurnya alam semesta.
kejadian sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya tanda-tanda hari kiamat, setelahnya fase-fase yang kita jalankan ketika hari kiamat ditegakkan pada mahsyar. Nanti kita akan dihisab, akan ditimbang, akan disidang, kemudian kita akan mendapatkan tulisan kita, sertifikat itu dengan tangan kanan atau tangan kiri. Setelah itu nyebrang jembatan, setelah itu kontoroh, kemudian baru surga. Atau tidak sukses berarti orang itu neraka. Dan pembahasan itu panjang sekali. Kita kalau membahas satu persatu itu, bahas surga saja itu, kehidupan di surga itu kitabnya banyak. Kita membahas masalah hari kiamat, masalah padang mahsyar, itu pembahasan sendiri. Masalah mizan, timbangan, masalah itu semuanya pembahasan rinci. Maka kalau kita ingin membahas tentang hari kiamat itu cakupannya sangat-sangat luas sekali. Dan di antara faedah kita beriman kepada hari akhir. Kenapa kita itu sering sekali diperintahkan untuk beriman kepada hari akhir? Karena iman kepada hari akhir itu termasuk perkara yang gaib. Termasuk perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib yang Allah janjikan kepada kita ada surga dan neraka, estafet terakhir. Dengan kita meyakini perkara yang gaib, adanya kehidupan setelah kematian, faedahnya apa? Itu yang memotivasi kita untuk beramal soleh. Sehingga orang itu mau sholat, dia mau puasa, dia mau baca Quran, bahkan terkadang dengan susah payah. Hujan-hujan, dia terpaksa harus ke masjid misalkan. Musim-musim panas dia harus puasa sehingga lapar dan dahaga. Orang capek-capek cari uang, sampai punya uang harus sedekah, mengeluarkan zakat. Amal soleh seperti ini nggak mungkin kita bisa mengerjakan kalau kita nggak punya motivasi. Motivasinya apa? Karena kita meyakini ada surga dan neraka. Kita meyakini ada hari pembalasan. Sehingga orang itu termotivasi untuk beramal soleh dan dia itu takut untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dia itu punya motivasi. Dia itu punya harapan dan rasa takut, harapan masuk surga dan rasa takut dari api neraka jahanam. Maka itu dengan kita itu mengimani hari kiamat itu, hasilnya apa? Faedahnya itu kita akan semakin rajin dalam beramal soleh. Dan dunia itu gak ada apa-apanya. Sehingga walaupun sekarang kita hidup di dunia, indera kita indera duniawi, mata kita melihat dunia, telinga kita mendengar dunia, rasa kita itu merasakan dunia, tetapi kita itu pandangannya di surga. Walaupun kita sedang di dunia, sehingga ujian dunia yang kita rasakan itu gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita meyakini ada sebuah negeri yang lebih indah daripada dunia. Dan itu orang mukmin. Yang bisa seperti itu hanya orang mukmin. Maka beliau mengatakan, kata beliau ketika menyebutkan masalah ini, bagus sekali ucapan beliau, saya bacakan. Fal musaddiq bi yaumiddin, orang yang membenarkan hari kiamat, ya'malu, pasti dia akan beramal soleh. Wa huwa nadhirun li mizanis sama, ketika dia beramal soleh, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, pandangan mata dia itu di surga. Dia itu melihat hari kiamat, melihat nanti di atas langit pandangan kita, cita-cita dia di situ. La li mizanil ardi, dan ketika dia beramal soleh, timbangannya bukan dunia. Timbangannya bukan dunia. Kenapa? Karena memang beda sekali timbangan dunia dan akhirat. Namanya orang sedekah, misalkan saya punya uang 10.000, saya sedekahkan 5.000. Namanya matematikanya dunia, 10.000 saya keluarkan 5.000 untuk sedekah, berarti kan hartanya berkurang. 10.000 jadi 5.000 karena dikurangi 5.000 untuk sedekah. Itu matematikanya dunia. Tapi kalau matematikanya akhirat, orang ketika sedekah bertambah hartanya. Tapi ketika bertambah hartanya, matanya nggak melihat, telinganya nggak mendengar. Kenapa? Karena pandangannya beda. Sehingga kita itu arahnya kemana? Kita itu beda gitu. Maka beliau mengatakan orang yang beriman kepada hari kiamat, pasti dia itu akan memperbanyak amal soleh. Dan ketika memperbanyak amal soleh, timbangannya itu akhirat, timbangannya itu langit, bukan timbangannya itu bumi. Sehingga apa? Akhirnya apa? Ketika dia itu menjalankan kehidupan dunia itu, dia hidup di dunia, tetapi pandangan dia itu di hari kiamat. Akhirnya ketika ditimpa musibah, biasa. Orang mukmin itu sabar. Ketika orang mukmin mendapatkan kenikmatan, bersyukur, tidak membuat congkak dirinya. Maka kehidupan orang mukmin dunia itu sangat indah sekali. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amrin mukmin, sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin.
Inna amrahu kullahu lahu khair, karena semua perkara orang mukmin itu semuanya kebaikan. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu enggak mungkin terjadi kecuali kepada orang mukmin. Kenapa? Orang mukmin itu kata Rasulullah mengatakan in asobathu sarra syakara. Orang mukmin itu kalau diberikan kenikmatan bersyukur, tidak congkak dia itu. Orang mukmin itu wa in asobathu dharra sabara. Kalau ditimpa musibah, orang mukmin itu sabar. Sehingga orang mukmin itu hidupnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita punya timbangan. Kita punya timbangan. Kita sedekah, kita puasa, kita ibadah memang mengurangi waktu kita di dunia, tetapi barokah. Barokah itu nggak harus banyak, sedikit tapi manfaatnya banyak. Maka itu timbangan orang mukmin itu beda dengan orang-orang selain mukmin. Orang mukmin nggak bisa sedekah mereka. Orang selain mukmin, orang kafir nggak bisa. Kenapa? Mereka nggak punya timbangan. Orang yang nggak percaya hari kiamat nggak mungkin mereka beramal soleh. Kenapa? Karena mereka nggak punya motivasi. Sedangkan kita orang-orang beriman, kita rela mengorbankan dunia kita. Kenapa? Karena kita punya motivasi. Kita pengen masuk surga, kita pengen dihindarkan dari api neraka jahanam, dan kita meyakini setelah kita mati itu ada kehidupan. Ada kehidupan yang kedua dan ketiga. Sehingga orang mukmin meyakini itu. Kemudian pembahasan yang kedua, mukadimah yang kedua, beliau menyebutkan nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu, karena hari kiamat besar, itu adalah hari yang sangat menakutkan dalam kejadian di alam semesta. Dan orang Arab itu, kebiasaan bahasa Arab itu, setiap ada sesuatu yang besar pasti namanya banyak. Sesuatu yang besar mesti namanya banyak. Hari kiamat, ketika itu hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat besar, maka namanya pun macam-macam. Binatang yang sangat besar bagi mereka, singa itu namanya macam-macam itu. Fahad, koswara, asad, macam-macam namanya itu. Kenapa? Karena itu binatang paling besar bagi mereka. Setiap perkara yang besar pasti namanya itu banyak. Oleh karena itu hari kiamat pun kalau kita membaca Al-Quran, namanya itu macam-macam. Ada di antara nama hari kiamat itu ada namanya Sa'ah, dinamakan dengan Sa'ah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 59, Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya Sa'ah itu artinya jam, kejadian yang pasti sesuai dengan jam yang ada, yaitu pasti akan terjadi. Dinamakan hari kiamat itu dengan Sa'ah, la'atiyatun la raiba fiha. Pasti hari kiamat itu akan datang, gak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi dinamakan dengan Sa'ah. Kemudian yang kedua, hari kiamat itu dinamakan dengan Yaumal Ba'tsi, hari pembangkitan ruh, pembangkitan jasad dan ruh dari kuburnya, dari alam kubur dibangkitkan mereka itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 52, 56. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi fahadha yaumul ba'tsi. Kalian telah tinggal di bumi sampai hari dibangkitkan, dan inilah hari dibangkitkan, dinamakan dengan hari pembangkitan. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat ketiga, Maliki Yaumiddin, Raja Allah itu sebagai penguasa hari pembalasan, dinamakan dengan Yaumuddin. Kemudian yang keempat dinamakan dengan Yaumul Hasrah, hari yang penuh dengan kerugian, penyesalan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru. Ingat, takutlah kalian, berikan peringatan kepada manusia tentang hari yang penuh dengan kesedihan. Semua orang akan menyesal terhadap amal mereka di dunia, dinamakan dengan Yaumul Hasrah. Kemudian yang kelima dinamakan dengan Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat, dinamakan dengan akhirat. Akhirat itu akhir, berarti akhir. Kalau dunia itu dekat, kalau akhirat itu jauh, yaitu itu fase berikutnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 63, 64, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri kehidupan yang sejati jika seandainya mereka itu mengetahui. Kemudian yang keenam dinamakan dengan Yaumut Tanat. Yaumut Tanat, hari yang saling memanggil.
penghuni surga memanggil neraka, penghuni neraka memanggil penghuni surga, diskusi mereka dan panggil-panggilan keras, saling memanggil mereka itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 32, inni akhafu alaikum yaumad danat, saya takut menimpa kepada kalian di hari penuh dengan panggilan itu, dinamakan dengan yaumut tanat. Kemudian yang ketujuh dinamakan dengan darul qaror, negeri yang menetap, yaitu negeri yang tetap, kekal dan abadi, gak mungkin berpindah. Beda dengan dunia, dunia kita akan berpindah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 39, Allah berfirman, wa innal akhirata hiya darul qaror, sesungguhnya akhirat adalah tempat tinggal yang tetap, tempat tinggal yang sejati, karena kita nggak bergeser lagi. Kemudian yang ke-8 dinamakan dengan yaumul fasl, hari diputuskan semua perkara manusia diputuskan. Allah berfirman dalam surat Shafat ayat 21, hadza yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah hari diputuskannya semua perkara yang dulu kalian mendustakan. Kemudian yang ke-9 dinamakan dengan yaumul jam', hari dikumpulkannya semua manusia dan makhluknya, manusia, jin, semuanya dikumpulkan jadi satu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Surah ayat ke-7, Allah Ta'ala berfirman, wa tungdiru yaumal jam'i la raiba fih, dan diperingatkan hari dikumpulkan manusia yang gak ada keraguan di dalamnya, yaitu nanti semuanya akan dikumpulkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang dikumpulkan itu bukan hanya manusia, jin, binatang pun akan dikumpulkan jadi satu semuanya itu. Kemudian yang 10 dinamakan dengan yaumul hisab, hari dihisabnya semua perbuatan manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 53, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, inilah yang Allah janjikan kepada kalian di hari hisab, hari perhitungan amal. Kemudian yang 11 dinamakan dengan yaumul wa'id, hari yang penuh dengan ancaman, hari penuh dengan ancaman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat 20, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id, ditiup sangkakala dan itulah hari yang penuh dengan ancaman. Kemudian yang ke-12 dinamakan dengan yaumul khulud, hari yang kekal dan abadi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 34, udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke surga wahai orang yang beriman, dzalika yaumul khulud, itulah hari yang penuh dengan kekekalan, hari yang kekal dan abadi. Kemudian 13 yaumul khuruj, dinamakan dengan yaumul khuruj, hari yang mereka akan keluar, dikeluarkan dari kubur mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf juga ayat 42, yauma yasma'una sayhata bil haq, hari di mana orang mendengar tiupan sangkakala dengan benar. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari mereka akan dikeluarkan dari kubur mereka. Kemudian ke-14 dinamakan dengan al-waqi'ah, dinamakan dengan al-waqi'ah. Waqi'ah itu, waqa'a itu terjadi, hari yang benar-benar akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-1, idza waqa'atil waqi'ah, ingat ketika terjadi hari kiamat yang pasti akan terjadi, dinamakan dengan al-waqi'ah. Kemudian dinamakan dengan haqqah, hari yang akan menutupi semua alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Haqqah, mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, dinamakan dengan Al-Haqqah. Kemudian ke-16 dinamakan dengan at-tamatul kubra, malapetaka yang besar. At-tamah itu malapetaka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 34, fa idza ja'atit tamatul kubra, ingat ketika datang at-tamatul kubra, hari kiamat yang penuh dengan malapetaka yang mengerikan. Kemudian yang ke-17 as-sakhah, teriakan, sakhah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Abasa ayat 33, fa idza ja'atis sakhah, dan ingat ketika datang sakhah, hari kiamat yang penuh dengan teriakan-teriakan. Kemudian yang ke-18 azifah, dinamakan dengan azifah, yaitu yang datangnya tiba-tiba, cepat sekali datangnya. Dalam surat An-Najm ayat 57, azifatil azifah,
pasti akan datang hari kiamat yang azifah, yang datangnya cepat sekali. Kemudian yang 19, al-qari'ah, hari kiamat yang mengetuk pintu semua orang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat al-qari'ah, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, dinamakan dengan qari'ah. Berarti kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan di sini, berarti nama hari kiamat itu ada 19 di dalam Al-Quran. Semuanya dinamakan depannya itu yaum, 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 hari, 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 hari. Nah, berarti kalau kita kumpulkan itu karena memang dahsyatnya hari itu, sifat-sifat hari itu juga sangat mengerikan, sehingga namanya pun banyak. Namanya hari kiamat itu sampai 19 nama. Itu tadi secara ringkas kita sebutkan. Kemudian pembahasan yang ketiga, secara ringkas pembahasan yang ketiga, mukadimah yang ketiga, beliau membahas tentang hujjiyatu khabaril ahad fil aqaid. Hadis ahad bisa dipakai untuk hujjah dalam masalah akidah. Ini pembahasan penting masalah hadis. Yaitu hadis itu, ini secara ringkas saya sebutkan secara ringkas. Hadis itu dilihat dari para penukil, jumlah para penukil yang meriwayatkan kepada kita. Maka hadis itu terbagi jadi dua. Hadis itu terbagi jadi dua. Yang pertama, hadis dinamakan dengan mutawatir. Hadis mutawatir. Mutawatir itu hadis yang para penukilnya banyak. Sahabat banyak, sahabat meriwayatkan kepada tabi'in jumlahnya banyak, tabi'un banyak, sampai kepada imam-imam penulis kitab Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Hadis yang masyhur dan yang meriwayatkan itu banyak sekali. Itu namanya hadis yang mutawatir. Kalau mutawatir itu pasti kuat dan sebagai hujjah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua itu hadis yang penukil riwayat itu kepada kita itu jumlahnya nggak banyak. Ada yang dinamakan dengan hadisnya itu ada namanya gharib. Kalau gharib itu ada satu rawi. Kemudian ada namanya aziz. Aziz itu dua rawi. Kemudian ada namanya masyhur. Masyhur itu tiga rawi. Jadi jumlahnya seperti itu. Tapi kalau jumlahnya banyak itu namanya mutawatir. Nah, sekarang pertanyaan di sini, hadis-hadis yang dia itu ahad, bukan mutawatir, ahad, hadis yang ahad, bisa nggak dipakai untuk menetapkan akidah? Lah kenapa dibahas seperti ini? Karena muncul kelompok yang menyimpang, sekte yang sesat, yaitu Mu'tazilah, yang mereka mensyaratkan masalah akidah itu harus mutawatir, sehingga yang ahad nggak bisa dipakai. Maka dibantah sama para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya standar kita memakai dalil baik akidah maupun fikih, penetapan hukum itu adalah sahih. Yang penting sahih, dia mutawatir atau ahad. Maka para ulama itu membagi ahad dan mutawatir bukan masalah bolehnya dipakai untuk hujjah, tetapi cuma dilihat dari jumlah para penukil. Kalau bisa dipakai untuk hujjah itu dibagi menjadi tiga hadisnya itu, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Maka itu apa? Enggak ada kaitannya antara akidah dan fikih berkaitan dengan hadis mutawatir dan ahad. Mau mutawatir maupun ahad, yang penting hadisnya sahih, maka hadis itu bisa dipakai sebagai rujukan. Begitu nanti di dalam pembahasan ini pun masalah akidah, masalah penetapan sebagai masalah-masalah yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, itu pun nanti banyak hadis yang ahad, tidak harus mutawatir. Tapi rupanya kelompok Mu'tazilah ini pengikutnya banyak, sampai sekarang masih banyak. Dan biasanya pengikut Mu'tazilah itu orang-orang yang menisbatkan mereka cendekiawan, intelektual. Itu nanti mereka larinya ke Mu'tazilah, pendewa akal, sehingga nanti mereka banyak mengingkari masalah-masalah yang merupakan akidah. Tapi mereka ingkari turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, itu hadisnya bukan mutawatir. Imam Mahdi itu Bukhari, Muslim saja nggak mengeluarkan. Coba ya, Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan tentang Imam Mahdi, tidak mengeluarkan. Berarti apa? Bukan mutawatir, tapi hadisnya sahih. Maka banyak orang mengingkari. Kenapa? Karena patokan mereka hadisnya bukan mutawatir. Maka kita bantah. Standar kita menetapkan akidah itu bukan mutawatir, tetapi yang penting standarnya itu hadisnya sahih. Jika hadisnya sahih, maka itu dari Rasulullah SAW. Kalau itu dari Rasulullah, berarti itu agama. Dan agama itu ada dua, ada yang sifatnya keyakinan, itu namanya akidah. Ada yang sifatnya amalan badan, itu yang dinamakan dengan fikih.
Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Masih ada 2 mukadimah penting yang nanti insya Allah akan kita sebutkan tentang kabar-kabar Rasulullah terhadap perkara yang gaib. Nanti insya Allah akan kita bahas sedikit. Kemudian tentang pentingnya kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Penting kita pelajari supaya apa? Supaya kita itu nggak bimbang dan supaya kita itu punya bekal terhadap kejadian-kejadian yang ada. Berarti apa? Kalau kita melihat kejadian itu, berarti tanda hari kiamat itu semakin dekat. Nanti insya Allah mukadimah ini akan kita sebutkan. Baru nanti setelah itu kita akan masuk ke tanda-tanda hari kiamat. Tanda pertama, tanda kedua yang tadi kita sebutkan sekitar 57. Itu yang tanda kecil, tambah dengan 9 itu tanda-tanda hari kiamat yang besar. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.